Tanya sama mereka, kalau itu memang hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia, ente men nggak bilang, ente haid nggak ente? Tanya aja. Jadi cara ngatasnya itu hal-hal gampang sebetulnya kalau kita bisa lebih mengeksplorasi, ya. Nah, itu jadi pertama mereka masuk strateginya itu menjadikan seolah-olah LGBTQ itu adalah hak. Nah, kalau hak konsepnya itu tadi saya katakan untuk menjawab itu ya. Kalau dia hak asasi manusia itu konsepnya adalah hak yang melekat ketika manusia itu pertama sejak dilahirkan. Boleh nggak kita bunuh bayi karena dia semata-mata bayi? Nggak boleh. Nah, karena itu hak dia, nggak boleh membunuh orang sembarangan. Ya, begitu juga nggak boleh nggak menghukum dia, hukumnya baru diciptakan kemudian, kejahatannya sudah lama, nggak boleh juga. Boleh nggak menghalangi orang ibadah? Itu nggak boleh juga. Ya, itu yang mutlak 4 itu adalah yang tidak disiksa, nggak boleh. Jadi 4 itu yang mutlak, hak yang sejak dia lahir sudah ada, melekat di dirinya. Selain itu hak karangan manusia, bahasa kasarnya begitu. Selain itu hak asasi manusia itu adalah karangan manusia. Tergantung manusianya, tergantung budayanya tadi. Kalau budayanya liberal kayak Amerika, senjata jadi hak kita. Boleh kita punya senjata, membeli senjata itu. Asal jelas prosedurnya. Tapi boleh dikurangi juga. Nah, itu konsekuensinya. Jadi kalau mereka menyatakan bahwa LGBTQ adalah hak asasi manusia, keliru dia. Tidak betul itu. Gampang pertanyaannya adalah tanyakan tadi, bisa nggak kalau laki-laki dia haid, kalau perempuan bisa atau dia mengandung, bisa nggak ente ngandung bilang? Atau kalau dia perempuan bisa nggak ente mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan laki yang tidak bisa dia kerjakan? Banyak itu ya, banyak sekali. Bisa nggak ente ereksi bilang, begitu aja. Ya gampang aja, kita mainnya tuh karena berhadapannya dengan mereka yang tidak terlalu pintar, sebetulnya hadapin dengan cara-cara begitu aja sebetulnya. Jadi tidak perlu ketakutan, tidak perlu kita minder dengan mereka, ya. Itu soal konsep yang pertama, strategi mereka menjadikan isu LGBT adalah isu hak asasi manusia. Yang kedua melalui konsep pendidikan. Konsep pendidikan itu makanya di berbagai universitas itu tadi sudah diceritakan, ya. Di baru-baru ini kan anak-anak fakultas psikologi UI bahkan menyatakan bahwa itu bukan penyimpangan psikologi, bukan penyimpangan perilaku, ya. Bahkan ketika UI memberikan sanksi, ya, memberikan sanksi kepada apa istilahnya majalah dinding lah, kalau sekarang ini majalah apa namanya, majalah elektroniknya punya mahasiswa, itu kemudian pihak rektorat ditegur oleh Dewan Pers. Nah, jadi mereka menggunakan strategi pendidikan untuk mempengaruhi cara berpikir, doktrin cara berpikir. Yang kedua, mereka juga memainkan media. Banyak orang ketakutan tadi sebetulnya karena takutnya diserbu media. Dan banyak sekali wartawan-wartawan sepanjang pergaulan saya dengan isu LGBT. Mereka welcome aja, mereka bukan pelakunya, tapi mereka mendiamkan, memberi kesempatan sebagaimana istri Nabi Lut. Masuk kategori sebetulnya. Hajar aja dengan itu, dengan cerita istri Nabi Lut. Biar dia sadar, ya. Nah, jadi itu strateginya. Kemudian yang target mereka yang justru tidak berhasil itu adalah regulasi. Mereka ini target utamanya itu membuat undang-undang perlindungan terhadap perilaku dan kaum yang mereka mengidentifikasi dirinya bahwa mereka ini adalah apa? Kaum minoritas. Nggak ada itu, mereka itu bukan kaum minoritas, bukan. Yang disebut minoritas itu kalau ada perbedaan agama mana yang mayoritas, kemudian dari segi etnik itu ada mayoritas, minoritas. Tapi kalau dari segi orientasi seksual nggak ada minoritas, mayoritas itu nggak ada. Jangan sampai kita termakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang patut dilindungi. Nggak betul itu, ya. Nah, jadi dari aspek yang demikian mereka mencoba untuk mengubah cara berpikir kita, ya. Kemudian regulasi yang mereka sampai hari ini alhamdulillah justru kegagalan kalau kita bisa lihat dari yang tadinya sekedar perbuatan perilaku tercela bahkan tidak bisa dihukum kemudian bisa jadi dihukum melalui KUHP kita, sekarang mereka sudah dikategorikan ancaman nasional sama statusnya dengan ancaman seperti terorisme, separatisme dan macam-macam. Sama itu mereka itu. Jadi jangan takut-takut lagi dengan adanya Perpres itu, kita sudah punya instrumen sebetulnya. Nah, target mereka dalam segi regulasi itu yang tadinya mereka mau membuat undang-undang perlindungan, kemudian yang lebih gawat lagi mereka itu mau membuat undang-undang melegalkan perkawinan sesama jenis, baik perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Itu target mereka sebetulnya. Dan mereka sudah siapkan, kalau tadi dikatakan oleh Habib Ali, ya, siapa-siapa yang mendukung ini? Banyak sekali Bapak Ibu yang mendukung mereka ini. Jadi karena ini waktunya singkat, jadi saya tidak paparkan slide per slide, ya.
Jadi ada dokumen tahun 2014 atau 2016 ini UNDP, kelihatan ya, ada USAID bersama UNDP. Ini ada Being LGBT in Asia. Jadi bagaimana cara menjadi LGBT? Justru ini PBB, ini lembaga PBB. UNDP ini adalah lembaga PBB. Di dalam dokumen ini bagaimana mereka merancang strategi dan rekomendasi-rekomendasi agar LGBT itu menjadi satu cara hidup, satu gaya hidup. Ya, ini justru oleh UNDP. Justru oleh UNDP. Nah kemudian dengan berbagai strategi tadi yang saya katakan, mereka rekrut media, mereka fasilitasi media, mereka masuk ke parlemen, mereka masuk ke anggota parlemen, mereka masuk ke universitas-universitas, mereka masuk bahkan ke kalangan agama. Ini dokumen ini diproduksi dalam pertemuannya di Bali justru tahun 2016 itu. Di Bali ini pertemuannya. Itu sudah terjadi, ya. Tapi itu mereka menyatakan diri pembiayaannya sampai 108 miliar rupiah per tahun untuk membiayai kampanye, menyebarluaskan. Jadi dalam konteks Indonesia sekarang ini kalau mereka lakukan itu, mengkampanyekan itu sudah bisa dihukum. Sekarang ini sudah bisa dihukum sekarang ini. Alhamdulillah ada KUHP yang bisa kita gunakan. Ya. Nah kemudian juga Indonesia sudah menjadi salah satu negara target dari 8 negara di Asia Tenggara. Ya. Kemudian ini tadi saya sudah sebutkan UNDP Asia Pasifik, ya. Nah, Komnas juga satu-satunya lembaga negara yang memberikan perlindungan, suara-suara perlindungan itu adalah Komnas HAM. Sementara tadi KPAI kita lihat dia justru melindungi anak dari ancaman LGBT. Tapi Komnas HAM justru terlibat dalam kampanye untuk menyebarluaskan LGBT. Satu-satunya lembaga negara sekarang ini yang ini memang Komnas HAM ini bermasalah, ya. Komnas HAM ini bermasalah. Bahkan mereka sudah punya buku panduan, ya, bagaimana mempengaruhi anggota DPR supaya anggota DPR itu mempertanyakan kepada lembaga-lembaga pemerintah, kementerian kalau di tingkat pusat, kalau di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dan kota, itu DPRD-nya mempertanyakan kepada dinas-dinas dalam rapat kerja mereka. Apakah sudah membuat fasilitas untuk perlindungan kepada rumah aman kepada LGBT, membuat sarana kesehatannya, dan segala macam. Dan mereka juga memberikan petunjuk melalui dokumen ini, kalau tidak isu ini tidak dipenuhi, maka tahan anggarannya dengan menggunakan hak anggaran dari anggota DPRD. Nah, jadi mereka coba untuk masuk sampai ke situ. Jadi ini sebetulnya jadi wajar saja, ya, sangat wajar kalau LGBTQ ini masuk dalam kategori ancaman nasional yang non militer, ya, sangat wajar. Nah karena itu sekarang, karena dia sudah masuk kategori ancaman nasional yang non militer, ancaman non militer secara nasional, maka menjadi kewajiban kita semua untuk bergerak membangun ketahanan nasional ini. Dan kita sudah punya instrumennya. Jadi yang mau mengkriminalkan silakan kriminalkan, yang mau bergerak dalam konteks menjaga kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, kita bangun dengan cara diskusi publik seperti ini, mencegah budayanya. Sebetulnya kalau tadi pertanyaannya, apakah perilakunya, kalau pidana itu perilakunya, ya, tetapi apakah orang yang bermasalahnya, yang punya kecenderungan? Nah ini orientasinya itu. Bagaimana mengatasi ini? Itulah fungsi beliau ini sebetulnya, untuk menyadarkan, dan fungsi tokoh-tokoh agama sebetulnya. Fungsi tokoh-tokoh agama untuk menyadarkan mereka. Karena hal-hal yang begini sebetulnya kalau kita naikkan, ya, kita runut dari akarnya, sebetulnya dari akidah sekuler sudah disebutkan tadi. Kalau orang yang berpikirannya akidahnya tauhid, dia terus tentu akan kembali kepada nilai-nilai agama, kepada syariat. Ya, tapi kalau yang sudah sekuler itu kan free will dia, prinsipnya itu, kehendak bebas manusia. Padahal manusia itu sejak lahir dan badannya sendiri tidak ada kehendak bebas. Kalau kita, kan prinsip mereka karena itu kehendak bebas itu, doktrin-doktrin yang mereka tanamkan. Tubuh kita adalah hak kita sendiri. Kalau bukti omongan dia itu tubuh dia adalah hak dia sendiri, apakah diperkenankan dia masuk kantor dengan pakai bikini? Si perempuan-perempuan yang mulutnya suka ngomong begitu. Tantang aja, lu berani nggak pakai bikini masuk kantor? Tanya. Kenapa nggak berani? Berarti kan salah itu secara nilai moral. Nggak ada kehendak bebas manusia tuh. Manusia itu terikat dengan aturan.
Dirinya sendiri saya diikat oleh aturan. Kalau orangnya bertauhid, dia diikat oleh syariat dirinya itu. Tapi kalau manusia sekuler, dia nggak terikat begitu. Makanya budaya. Nah itu yang perlu kita sadarkan sebetulnya. Cara berpikirnya memang orang-orang gila ini. Jadi sebut saja orang-orang gila itu. Yang ragu-ragu itu orang gila itu. Orang nyimpang itu orang gila itu. Tadi kan sudah dikatakan oleh Dr. Bahar. Orang yang tidak memikirkan sebabnya dan tidak memikirkan akibat. Ya orang gila. Nggak ada orang lain itu. Nah orang gila kalau dia mau orang gila memang tidak dibebani dengan hukum kan. Kalau orang gila ya udah masukin rumah sakit jiwa kalau begitu. Kalau dia nggak mau dimasukkan penjara, nggak mau diobati oleh psikolog, nggak mau mendengarkan belajar ilmu agama, masukin rumah sakit jiwa kalau begitu rekomendasinya. Ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.